Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Nurrohmah dengan NIM K3112400076. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Yang pertama yaitu ada pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, giat, rajin, atau mencurahkan segala kemampuan atau jahada. Jadi menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian ijtihad melalui istilah hukum Islam ialah mencurahkan segala tenaga untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syara dan dengan cara-cara tertentu. Sebab tanpa dalil syara dan cara-cara tertentu tersebut, maka usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata dan sudah barang tentu cara ini tidak disebut dengan ijtihad. Yang kedua yaitu ada dasar hukum dari ijtihad. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan ijtihad yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takul lil khainina khosima. Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu yang kedua yaitu dari Al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya yaitu Al-Risalah. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin As yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakamal hakimu fajtahada summa asab falahu jron wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi, apabila ia menetapkan hukum berijtihad dan ia salah satu akan mendapat pahala satu saja. Dari ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Menurut Syekh Muhammad Khudaribik dalam kitabnya Usul Fikih, bahwa hukum ijtihad dibagi menjadi 3 macam, yaitu wajib ain yang artinya bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua yaitu wajib kifayah, yang artinya apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seorang mujtahid yang telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Namun, bila tak ada seorang pun mujtahid yang melakukan tugasnya, maka dosalah bagi semua mujtahid tersebut. Yang ketiga yaitu ada sunnah yang artinya ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Yang ketiga yaitu ada syarat-syarat menjadi mujtahid. Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid. Ijtihad hanya dilakukan oleh seorang mujtahid. Mujtahid sendiri ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap suatu hukum agama. Oleh karena itu, para ulama usul menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya. Menurut Abdul Hamid Hakim bahwa seorang mujtahid harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Mengetahui pengetahuan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan Al-Sunnah. Yang kedua, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh. Pembahasan yang terakhir yaitu ada tingkatan mujtahid. Ulama mujtahid menurut ahli usul dibedakan tingkatannya tergantung pada aktivitas ijtihad yang dilakukannya. Dr. Absalam Arif membedakan tingkatan mujtahid dalam 4 kategori, yaitu yang pertama yaitu ada mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid
independen. Mujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang kedua yaitu ada mujtahid muntasib atau mujtahid afiliatif. Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbat tokoh mazhab yang diikutinya. Meskipun dalam masalah-masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Lalu yang ketiga ada mujtahid fi al-madhab. Mujtahid fi al-madhab adalah para mujtahid yang mengikuti sepenuhnya imam madhab mereka baik dalam kaidah istinbat ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Mereka beristihad pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak didapatkan dari imam mazhab mereka. Mereka juga ada kalanya meringkas kaidah-kaidah istinbat yang dibangun oleh imam mereka. Yang keempat yaitu ada mujtahid murajih. Mujtahid murajih ialah mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu'. Mereka melakukan ijtihad hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang dianggap arjah atau paling kuat. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai ijtihad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.